Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memasuki chapter yang pertama terkait materi bisnis pangan. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas apa itu pangan, lalu apa itu bisnis pangan. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi kuliah bisnis pangan ini merupakan perluasan dari materi kuliah manajemen bisnis. Oke, saya minta kepada adik-adik semua agar melakukan presensi pada link e-presensi yang sudah disediakan. Jangan sampai terlewat, jangan sampai nanti ketika selesai kuliah baru kalian protes, wah kenapa saya tidak bisa absen, kenapa saya begini dan begitu. Oke, kita berdoa dulu sejenak agar semua kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita menginjak pada chapter yang pertama ini terkait dengan bisnis pangan. Jadi selanjutnya kita akan melihat apa itu pangan. Jadi di sini bisa kita lihat bersama menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pangan itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan bahkan air itu sendiri, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi intinya pangan itu merupakan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh tubuh kita atau sesuatu yang biasa kita makan dan minum, begitu kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada klasifikasi sumber-sumber pangan. Jadi yang pertama, nah di sini ada karbohidrat yang pertama. Pada layar kalian saya mengambil 5 contoh jenis karbohidrat. Ada padi, jagung, singkong, ubi, porang, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini adalah yang biasa kita makan. Nah, untuk di daerah-daerah Indonesia Timur, ada banyak lagi jenis karbohidrat, sumber karbohidrat yang bisa digunakan sebagai bahan pangan. Ada misalkan sagu, ada misalkan ketela dan lain sebagainya yang bisa kita olah lalu kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita begitu. Nah, nanti di sini adik-adik bebas nih bisa menambahkan apalagi sih sumber-sumber karbohidrat yang kalian temukan di sekeliling kalian. Nah, lalu yang kedua, nih ada vitamin. Sumber pangan itu vitamin juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau contohnya vitamin A itu kita bisa temukan di brokoli, jeruk, cabai, dan anggur. Dan ada beberapa jenis buah lainnya yang mengandung vitamin A. Lalu ada alpukat di sini untuk vitamin B, vitamin K, dan vitamin E. Sementara untuk ubi kita bisa memperoleh vitamin A, vitamin C, dan B6. Makarel atau daging sarden atau ikan sarden itu kita bisa memperoleh vitamin A dan D. Dan juga ada berbagai jenis komponen makanan lainnya atau minuman lainnya yang mengandung vitamin. Nah, vitamin ini juga akan bisa diklasifikasikan menjadi vitamin yang larut oleh air dan tidak terlarut oleh air. Nah, itu nanti akan kalian dapatkan tuh di praktikum pangan dan gizi untuk spesifikasinya itu seperti itu. Lalu selanjutnya ada protein hewani. Protein hewani tentunya yang berasal dari hewan ya. Hewan itu bisa hewan air atau hewan darat. Nah, di sini yang saya jadikan contoh itu adalah untuk ikan ya. Ada ikan laut, ada ikan tawar, ada daging merah, ada daging putih. Nah, daging merah ini biasanya kita temukan pada sapi, kambing, domba, atau mungkin di beberapa daerah sumber daging merah itu bisa diperoleh dari babi, bisa diperoleh dari kerbau dan lain sebagainya. Sementara untuk daging putih ini biasanya kita dapatkan dari
spesies unggas ya. Jadi bisa daging ayam, daging burung atau sejenis itulah, bebek, begitu angsa. Untuk beberapa orang yang mungkin suka angsa, dia bisa memperoleh sumber protein hewani daging putih dari angsa tersebut. Nah, yang berikutnya sumber pangan itu bisa kita peroleh dari protein nabati. Nah, protein nabati ini adalah polong-polongan, ada jamur dan juga ada beberapa jenis pangan lainnya yang mengandung protein nabati. Polong-polongan ini apa sih gitu kan? Jadi apakah kacang polong saja atau apa? Nah, polong-polongan ini adalah kacang-kacangan. Jadi tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman, kacang-kacangan ini disebut dengan tanaman polong-polongan. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah ketika saya menanyakan tentang protein nabati dari polong-polongan itu apa kacang polong, begitu bukan. Polong-polongan itu semua kacang-kacangan masuk dalam klasifikasi polong-polongan ya. Itu pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui. Oke, nah di sini yang terakhir sumber pangan itu bisa berasal dari lemak. Lemak juga saya klasifikasikan menjadi dua, ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Lemak nabati itu apa sih? Yang berasal dari tanaman. Biasanya contohnya minyak goreng. Minyak goreng yang biasa kita pakai kan minyak goreng dari kelapa sawit. Ada di beberapa negara maju sudah menggunakan minyak biji bunga matahari, ada menggunakan minyak dari olive begitu. Nah, itu masuk dalam kategori lemak nabati. Lalu lemak hewani apa? Lemak hewani contohnya itu kalian tahu butter? Butter itu terbuat dari susu. Susu itu dapatnya dari mana? Tentunya dari hewan, dari sapi. Nah, dari sanalah lemak hewani berasal, begitu ya. Oke. Nah, setelah saya menjelaskan panjang lebar seperti itu, apakah kalian di sini sudah punya bayangan tentang apa itu bisnis pangan? Kalau di perkuliahan semester lalu, bisnis adalah kegiatan proses jual beli atau kegiatan memperkenalkan produk kalian ke konsumen dengan value-value yang ada di dalamnya. Nah, kalau bisnis pangan ini apa? Sama tidak seperti bisnis yang lain? Sama. Bisnis pangan itu sama, memberikan value lalu menjual atau memperkenalkan produk kalian. Hanya saja yang dipasarkan sudah lebih spesifik adalah pangan, ya. Jadi kalau kalian bikin tempe, bikin tahu itu masuk dalam kategori bisnis pangan. Atau misalnya kalian tingkatkan levelnya, misalnya tempe dengan rasa apa begitu atau tahu dengan rasa apa. Nah, itu sudah meng-up level dari produk pangan yang kalian hasilkan. Nah, untuk secara spesifiknya pengertian bisnis pangan itu seperti ini. Nah, pertama, di awal tadi saya sudah jelaskan apa itu pangan. Maka, saya ingin tahu nih, bisnis pangan itu apa? Apakah bisnis pangan itu hanya meliputi bisnis pengolahan, pengemasan, pemasaran produk makanan ternak? Ataukah bisnis pangan itu hanya meliputi bisnis pengolahan, pengemasan, pemasaran produk konsumsi manusia? Atau keduanya, gabungan dari keduanya. Nah, seperti yang saya sampaikan, pangan itu apa? Pangan dulu yang harus kalian ketahui. Jadi pangan itu merupakan produk yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau makanan ternak apakah itu disebut pangan? Bukan. Produk makanan ternak itu disebut dengan pakan. Jadi kalian harus bedakan. Jadi nanti kalau kalian ke pasar begitu, jangan kalian bilang saya mau beli makanan kucing atau saya mau membeli panganan kucing. Bukan. Yang kalian beli adalah saya mau beli pakan kucing. Jadi itu yang membedakan kita manusia dengan ternak begitu. Jadi kalau kita manusia disebut pangan, kalau ternak disebut pakan. Jangan sampai tertukar ya. Nah, di sini bisnis pangan itu apa? Di sini bisnis pangan itu merupakan kegiatan pengkomersilan dari produk pangan hayati yang berasal dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memberikan nilai atau value pada produk tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memberikan value berarti menambah nilai ya, menambah nilai. Misalnya dulunya hanya sebatas tempe, lalu kalian rubah dia menjadi keripik tempe begitu, atau mungkin dulu hanya sebatas
ayam potong, begitu kalian jual di pasar, lalu kalian up value-nya, oh sekarang jadi ayam potong tapi yang sudah diisi bumbu, yang sudah bisa di frozen, atau bisa berubah menjadi chicken nugget, atau kalian berubah itu menjadi ayam goreng seperti itu. Nah, itu namanya meningkatkan nilai value dari produk pangan itu. Nah, kenapa value itu menjadi penting dalam masyarakat? Dalam pemasaran, dalam masyarakat, kenapa value itu menjadi penting? Karena kalian harus ketahui, pertumbuhan penduduk di Indonesia atau di dunia itu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Orang atau kita pasti butuh namanya solusi-solusi jenis makanan yang berbeda-beda. Masa kalian tiap hari hanya akan makan ayam goreng atau tiap hari hanya akan makan sate? Suatu saat pasti kalian akan bosan kan? Akan bosan. Saya pengen nih ayam dirubah menjadi yang lain. Bisa jadi pepes ayam, ayam bakar, atau ayam apa. Nah, dari adanya kondisi tersebutlah, dengan adanya beragam kebutuhan kalian itu pasti suka jenis ayam itu diolah menjadi bentuk yang berbeda. Saya suka ayam goreng, kalian mungkin sudah bosan ayam goreng nih, kalian pengen sate atau kalian pengen apa begitu yang lebih berkembang. Nah, value itu tugasnya di situ, memberikan nilai tambah agar dia menjadi produk yang lebih meningkat begitu nilainya. Ya, misalkan dari ayam goreng, sekarang ayam goreng ada rasanya apa begitu. Jadi orang nggak monoton makan yang itu aja, jadi bosen, ya kan? Sama kayak kalian tiap hari ke burjo makannya mie, pasti kan bosen. Suatu saat pasti pengen deh ke burjo tapi makannya nasi sarden. Nah, berarti yang value-nya meningkat itu adalah ragam makanan yang kalian makan, begitu ya. Nah, ketika kalian melakukan bisnis, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu nih. Jadi kalian kalau mau melakukan bisnis tidak bisa langsung, saya mau bisnis ini. Langsung kalian beli semua peralatannya, langsung kalian bikin, kalian jual. Berharap produk itu laku, tidak. Jadi dalam konteks bisnis ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kalian memulai bisnis. Nah, untuk kali ini langkah memulai bisnis pangan saya awali dengan analisis SWOT sederhana. Jadi SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kekuatan kalian, kelemahan kalian, kesempatan yang ada, dan ancaman yang mungkin akan datang pada bisnis kalian. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nanti one day saya akan minta kalian untuk mengisi kolom ini. Tapi sebelum itu saya akan berikan dulu clue-clue apa sih yang harus diisi dalam kolom-kolom S, W, O, dan T ini. Nah, jadi untuk strength, clue pertama yang harus diisi yaitu adalah ketahui terlebih dahulu kekuatan apa yang kalian miliki. Apakah kalian super power? Apakah kalian Wonder Woman? Apakah kalian Power Rangers? Nah, itu kalian harus ketahui. Tapi bukan itu yang saya maksud di sini. Jadi yang saya maksud itu kekuatan kalian itu apa? Misalnya kalian punya modal nih. Kalian punya uang untuk memulai usaha. Atau kalian punya kendaraan yang bisa dijadikan sebagai media pembantu usaha kalian. Atau kalian sudah punya ruko. Nah, itu termasuk kekuatan yang kalian miliki. Modal awal atau modal dasar yang bisa kalian ajukan sebagai modal bisnis begitu. Nah, yang kedua ini tanyakan pada saudara, keluarga, rekan Anda terkait kekuatan yang Anda miliki sebagai pembanding. Nah, di sini ini adalah tahap kejujuran, ya. Kalau saya misalnya saya bilang, saya cantik, saya punya uang banyak, saya begini, saya bisa memulai bisnis dan lain sebagainya, orang akan gampang mengenali saya. No. Kita harus tanyakan itu juga ke orang lain. Apakah benar yang kita asumsikan itu adalah sama dengan pendapat orang lain? Tujuannya apa? Semakin kita banyak memiliki pendapat-pendapat dari orang lain, kita bisa melakukan perumusan, melakukan perancangan strength kita itu apa sebenarnya. Misalkan, saya bilang saya cantik, saya punya uang banyak. Tapi saudara saya bilang atau kakak saya bilang, kamu gak cantik buat saya, jadi agak untuk sebagai brand ambassador kayaknya kurang kece begitu, kurang eye-catching begitu. Tapi kamu memang punya uang, berarti satu orang bilang, saya punya uang. Lalu tanya lagi yang lain, kekuatan saya itu apa?
apakah saya punya uang, apakah saya cantik dan lain sebagainya. Oh, kalau cantik itu relatif, tapi kamu punya uang dan kamu pekerja keras. Oh, tambah satu lagi nih, kekuatan saya pekerja keras. Tanya lagi sama yang lain. Oh, kamu punya link yang luas. Oh, oke, berarti kekuatan saya itu saya punya link yang luas. Sehingga nanti ketika saya membutuhkan bantuan-bantuan, entah itu dari pendanaan, entah itu dari marketing, entah itu dari apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan bisnis kalian, kalian bisa memanfaatkan link yang kalian punya untuk membantu itu. Ya, jadi paling tidak kalau saran saya ketika kalian memulai bisnis, kalian melakukan analisis SWOT sederhana pada diri kalian dan juga rencana bisnis kalian. Kalian bikin kurang lebih 10 urutan. Apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, kesempatan apa yang saya miliki, atau ancaman-ancaman yang akan terjadi. Paling tidak 10. Nah, selanjutnya itu ada weakness. Weakness itu berarti kelemahan. Tidak semua orang berani mengakui kelemahannya. Pasti ketika kalian ditanyakan misalnya, oh rencana bisnis kamu apa? Atau apa yang kamu miliki untuk bisnis kamu? Oh saya punya ini, punya itu, punya ini. Tetapi orang itu sangat jarang mengakui bahwa saya punya modal, saya punya link, saya punya apa, cuman saya itu orangnya kurang telaten, cuman saya itu orangnya kurang teliti, sehingga di pembukuan atau di keuangan itu menjadi kurang baik. Jarang sekali orang berani mengakui itu, sehingga penting di sini untuk kalian bicara paling tidak heart to heart ketika kalian memulai bisnis. Apa nih kekurangan saya? Ayo dong diri, kamu jujur. Kira-kira apa nih kelemahan saya? Saya pengen mulai bisnis. Kamu rasakan selama usia kamu itu berapa, kelemahan apa yang paling menonjol dalam dirimu. Misalnya kamu susah bangun pagi, let's say itu malas ya, artinya ya susah bangun, malas. Sementara ada beberapa ungkapan-ungkapan gitu, jangan sampai bangunnya kesiangan nanti rezeki dipatok ayam gitu kan. Berarti kamu harus memperbaiki itu. Kalau mau memulai bisnis berarti kamu harus istilahnya jangan malas, mulai untuk prepare lebih awal begitu. Nah, itu kamu urut tuh. Kamu berdiskusi dengan dirimu, kira-kira 10 kelemahan yang saya miliki apa. Ya, misalkan apakah hanya diri? Apakah tentang diri? Oh tidak, bisa saja modal dalam artian modal fisik ya. Oh saya ingin memulai bisnis ini, saya punya saya punya uang banyak, tetapi saya tidak punya link untuk mencari kira-kira di mana saya akan membuka bisnis saya, atau siapa nanti yang harus saya hubungi untuk membantu bisnis saya. Nah kalian tidak punya link di situ, itu salah satu kelemahan, iya. Nah untuk poin kedua sama, kalian tanyakan juga ke orang. Menurut persepsi Anda, kira-kira apa kelemahan saya jika saya memulai bisnis? Misalkan menurut orang, saya selama ini hanya berangan-angan saja. Berarti saya terlalu banyak berbicara, tapi tidak banyak actionnya. Begitu. Bisnis itu hanya ada di kepala, begitu, tapi tidak saya lakukan. Ya. Nah itu salah satu kelemahan. Iya, itu salah satu kelemahan. Karena apa? Kamu hanya berkutat pada konsep yang ada di kepalamu, tidak kamu lakukan seperti itu. Nah itu sudah satu kelemahan tuh. Nanti kamu tanya lagi ke yang lain. Saya mau memulai bisnis saya mau memulai bisnis burjo nih, atau saya mau memulai bisnis ayam goreng frozen, atau ayam goreng atau ayam frozen maksud saya. Kira-kira kelemahan saya apa ya? Kelemahan kamu misalnya kamu itu kurang melakukan pendekatan pasar. Kamu merasa sudah cukup dengan ini. Berarti kekurangan saya yang kedua adalah saya tidak peka terhadap pasar yang ada dengan konsep bisnis yang saya punya. Ya. Nah, itu sudah kamu urut itu. Jadi, kekuatan kamu, kelemahan kamu urut ke dalam 10 poin. Poin 1 kelemahan saya ini, poin 2 ini, kelebihan saya poin 1 ini, poin 2 seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada namanya opportunity. Berarti kesempatan apa atau peluang apa yang ada. Misalkan, nah ini juga sama ini. Kalian harus mengurutkan apa saja peluang dan potensi yang Anda miliki sebagai dukungan rencana bisnis Anda. Misalkan Anda ingin melakukan bisnis pangan, ayam goreng begitu. Nah, itu butuh namanya research dan lain sebagainya.
Nah, kamu perhatikan, kalian itu perhatikan, kira-kira potensi yang saya miliki apa? Oh, saya misalnya tadi itu, oke, saya tidak punya link secara fisik atau teman-teman secara fisik, tapi saya punya akses internet yang bagus di rumah saya. Saya punya alat-alat digital yang bagus, sehingga itu bisa mendukung saya untuk melakukan self reset ya terhadap bisnis yang kira-kira akan saya lakukan, atau misalnya bisnis ayam goreng yang akan saya buat ini nih, saya bisa melakukan riset sendiri. Kalau misalkan ternyata kamu bukan orang yang punya link secara fisik atau kamu punya teman-teman banyak begitu ya. Nah, itu sama, kamu urut juga satu persatu kira-kira apa. Nah, di sini poinnya adalah cermati pasarnya, cari pasarnya, atau kalau misalkan pasarnya banyak, sudah ada jualan ayam goreng, nah kamu membangun pasarmu sendiri. Membangun pasar itu bukan berarti kamu harus pergi ke tempat lain yang tidak ada jualan ayam goreng, lalu kamu bikin ayam goreng di situ, bukan. Tetapi kamu bikin identitas tersendiri dari produk kamu. Misalnya ayam goreng dengan misalnya ayam goreng biasanya digoreng saja lalu sudah dijual. Nah, ini kamu bikin ada rasanya atau packagingnya kamu bikin seperti apa. Nah, itu kamu cermati. Nah, untuk yang ancaman di sini, ancaman ini bisa berada dari atau datang itu dari internal atau eksternal kalian. Internal kalian itu misalkan diri kalian sendiri, yang jelas ya, diri kalian sendiri itu berkaitan dengan weaknesses kalian tadi. Nah, sementara kalau dari luar, bisa saja dari keluarga atau pesaing bisnis yang kemungkinan akan mengganggu bisnis kalian. Nah, itu kalian juga urutkan, kira-kira yang akan menjadi ancaman-ancaman dalam proses saya membangun bisnis pangan saya ini apa sih gitu. Nah, itu kalian harus riset. Itu pentingnya baik di manajemen bisnis pada perkuliahan sebelumnya dan juga pada saat ini kuliah bisnis pangan, itu pentingnya riset dilakukan agar kalian tahu, oh, pasar itu seperti ini, yang saya miliki seperti ini, bagaimana caranya agar apa yang saya miliki dan pasar itu bisa saling berkolaborasi, begitu ya. Setelah ini kalian ketahui, SWOT kalian sudah buat dengan rapi begitu, sehingga kalian punya konsep berpikir untuk kedepannya, baru terus kita mulai ke tahapan memulai bisnis pangan itu apa. Nah, kita lihat dari yang pertama. Kalau kalian misalnya seperti tadi, bisnis ayam goreng, berarti tentunya kalian harus memilih material input. Bisa itu dari bahan baku si ayamnya, apakah kalian akan bikin ayam goreng dengan ayam kampung, atau kalian bikin ayam goreng dengan ayam broiler begitu kan. Nah, itu kalian pilih. Kalian bisa lakukan riset juga nih, kalau saya bikin ayam goreng dengan konsep saya itu menggunakan ayam kampung tuh nanti seperti apa hasilnya. Kalau dengan ayam broiler tuh nanti akan seperti apa hasilnya. Lalu setelah kalian temukan hasilnya, oh berarti material yang cocok sebagai input dari usaha saya ini adalah misalnya ayam broiler begitu ya kan. Lalu yang kedua itu ada penentuan konsep produk RTE dan non RTE. Karena konsep kita adalah ayam goreng, berarti dia masuk kategori ready to eat yang bisa langsung dimakan. Nah, untuk yang non RTE atau tidak bisa langsung dimakan, berarti produk ini memerlukan pengolahan terlebih dahulu. Apakah dia pengolahannya dari awal sampai akhir, maksudnya dari mentah ke matang atau setengah matang ke matang begitu. Kalau misalkan kita bicara masih ayam goreng, misalnya chicken nugget itu apakah matang, tapi apa bisa langsung dimakan? Tidak bisa, dia harus melalui proses penggorengan lagi, baru kemudian ready to eat. Nah, itu kalian kan sudah ketahui, karena kita bicara misalnya contohnya ayam goreng, berarti dia masuknya kategori RTE, ready to eat. Nah, penentuan segmen pasar ya. Penentuan segmen pasar ini penting. Kenapa? Agar tahu titik mana yang bisa kita bidik begitu. Ya, sama seperti kalian mau cari pacar begitu kan. Kan nggak mungkin kalian tebar jala ke semua cewek-cewek atau ke semua cowok-cowok. Pasti kalian kan punya kategori tersendiri. Oh, saya suka sama yang seperti ini, maka segmen saya nih yang harus saya deketi, saya pengen seperti ini, maka yang harus saya deketi adalah misalnya anak-anak pinter nih, biar saya ikutan pinter gitu kan. Sama, bisnis pun seperti itu begitu. Apakah ini mass product yang tidak mengenal umur, siapapun bisa makan, atau ini produk untuk kalangan tertentu, misalnya kalangan yang
kalangan orang-orang pencinta diet atau kalangan orang-orang yang punya penyakit komorbid begitu. Nah, itu kalian harus tentukan. Ketika kalian sudah tahu target kalian bidik itu enak begitu. Jadi tidak seperti buta arah begitu semua kalian masuki. Enggak, kalian harus tahu terlebih dahulu. Karena dari tadi kita ambil contohnya adalah ayam goreng, berarti itu masuknya kategori mass product ya. Nah, di sini selanjutnya adalah metode pengolahan. Metode pengolahan itu nanti apakah melalui proses mengungkap dulu ya, diungkap dulu atau bagaimana atau misalkan ayam mentah isi bumbu langsung goreng begitu. Nah, itu kan proses ya. Itu proses. Nanti itu untuk proses seperti itu spesifik kita akan bahas, kalau tidak salah itu akan ada di pertemuan ketiga atau keempat ya, untuk proses pengolahan. Nah, di sini ada metode pengemasan. Nah, pengemasan itu penting. Kenapa? Kemasan itu salah satu cara untuk memberikan kesan kepada konsumen. Nah, kesan itu apakah dia termasuk produk yang ramah lingkungan atau produk yang tidak ramah lingkungan atau produk yang seperti apa, karena kan ada sebagian produk yang masih menggunakan styrofoam atau plastik, ada yang sudah menggunakan paper bag dan lain sebagainya yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu kalian harus perhatikan, kalian akan bikin kesan ke konsumen itu seperti apa pada kemasan kalian, karena kemasan itu adalah media, salah satu media informasi dari bisnis pangan ya. Kemasan itu penting. Sama kayak kalian beli Cheetos atau kalian beli Citato. Nah, itu kan kemasannya yang menarik itu kan memberikan informasi ya kan, memberikan bahwa ini adalah produk olahan dari kentang dengan rasa seperti ini, lalu bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu ada kesan seperti itu. Lalu ada metode pemasaran. Metode pemasaran ini nanti akan dibagi dua, pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Bedanya apa? Kalau pemasaran langsung berarti semua proses pemasaran itu kalian lakukan atau kalian take over sendiri. Kalau pemasaran tidak langsung itu kalian akan meng-hire orang atau mencari mitra untuk membantu proses pemasaran kalian. Nah, kalau metode pemasaran ini secara spesifik nanti kalian akan ketemu saya lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, kalian akan ketemu saya di banyak mata kuliah nih sepertinya terkait dengan bisnis pangan ya. Nanti kalian praktikum pangan dan gizi juga nanti ketemu saya. Kalian nanti kuliah manajemen pemasaran juga ketemu saya. Jadi kita akan lebih banyak bahas atau banyak diskusi terkait dengan pemasaran itu seperti apa sih, produk itu seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, metode kalau kalian pemasaran, jadi kita balik lagi ke metode pemasaran. Kalau metode pemasaran ini kalian akan lebih banyak tanya begitu. Apa sih kira-kira gimana sih pemasarannya? Apakah kalian harus sediakan tempat sendiri, kalian harus sediakan orang yang memasarkan, atau kalian harus bagaimana, itu kalian lakukan sendiri. Sementara kalau mitra, itu kalian pasrahkan ke mitra, nanti mitra lah yang akan men-setting bagaimana metode pemasarannya yang cocok untuk bisnis kalian. Dan yang terakhir itu adalah metode distribusi, pengantaran, pendeliverian produk kalian. Sama dengan metode pemasaran, itu masih jadi satu sistem yang sama. Apakah kalian lakukan sendiri, misalnya seperti KFC gitu, mereka punya delivery sendiri, atau kalian kerjasama dengan Gojek atau kerjasama dengan Grab. Nah, itu kalian harus pikirkan konsep itu. Nah, oke, sampai sejauh ini kalian sudah mulai paham tentang apa itu bisnis pangan dan tahapan di dalamnya. Oke, kalau gitu selanjutnya saya minta kalian untuk biar kita lebih atraktif ya. Jadi saya minta kalian untuk membagi satu kelas ini menjadi beberapa kelompok yang isinya kurang lebih 5-4 orang. Nah, di kelompok ini saya minta kalian yang pertama, kalian carilah contoh-contoh bisnis pangan ya. Bisnis pangan itu seperti apa? Lalu kemudian contoh-contoh yang kalian temui itu kalian kelompokkan, yang mana masuk kategori ready to eat, yang mana tidak masuk kategori non ready to eat. Nah, itu kalian cari, kalian kelompokkan. Kemudian buatlah presentasi sederhana, jadi beberapa slide saja yang nanti akan kalian presentasikan di kelas. Kita diskusi bareng-bareng bersama teman-teman kalian. Lalu
jangan lupa kalian unggah slide kalian itu ke Instaper Classroom ya. Seperti biasa, kalau ada tugas pasti di-upload di Instaper Classroom. Oke, silakan dikerjakan. Nanti setelah itu kita diskusi. Ya, jadi kurang lebih itu tadi diskusi kita cukup menarik ya. Jadi banyak sekali dari kalian yang memperoleh contoh-contoh bisnis pangan. Ada yang memang benar, ada yang kurang benar. But it's okay, kita belajar sama-sama. Benar salah itu tidak menjadi soal. Yang jelas kalian paham dulu apa itu bisnis pangan, apa itu bisnis pangan, dan bagaimana konsep di dalamnya, bagaimana pengaplikasiannya. Nah, ketika kalian sudah dapatkan jawaban yang tepat, sudah dapatkan contoh-contoh yang tepat, nah kemudian kalian nanti akan berproses. Ketika nanti di pertemuan selanjutnya saya akan minta kalian untuk membuat apa itu bahan pangan, bahkan memproduksi produk pangan yang bisa kalian presentasikan juga. Oke, saya rasa demikian tadi pertemuan kita yang pertama, sangat menarik sekali. Saya sangat berterima kasih atas antusias kalian. Saya mau ingatkan lagi untuk tadi, saya dapat laporan ini beberapa mahasiswa belum melakukan presensi menggunakan e-presensi. Tolong presensi agar kalian nanti bisa ujian. Sebelum saya tutup kuliah hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya harap karena kalian tidak bertanya, berarti kalian sudah mulai paham ya, bisnis pangan itu apa sih? Dan saya harap juga kalian sudah mulai bisa mendefinisikan bisnis pangan, ya, versi kalian. Karena saya tidak bilang penjelasan saya adalah benar, penjelasan saya adalah salah. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di chapter yang kedua, bahan tambahan pangan. Sebelum kita mulai chapter yang kedua minggu depan, saya berharap sekali kalian sudah mulai mencari-cari apa sih itu bahan tambahan pangan, agar nanti ketika kuliah kita bisa diskusi lebih atraktif lagi, lebih asik lagi daripada hari ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.